Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Rusdi selaku anggota DPR RI. Yang saya hormati Ibu Hajah Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota Makassar. Ibu jazakillah khair, terima kasih. Saya banyak keliling ke berbagai macam tempat dan pelosok, tapi baru kali ini langsung turun, ya Masya Allah. Gak ada sebelumnya. Masya Allah. Ibu semoga jadi amal jariah apa yang Ibu lakukan kepada kami. Banyak terharunya ya teman-teman sekalian dalam penggalangan dana ini, Masya Allah. Allah kirimkan banyak orang-orang baik, Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Hajah Fatmawati Rusdi. Sangat berarti buat kami apa yang Ibu lakukan barusan, Masya Allah. Semoga Allah nilai sebagai sebuah amal salih dalam mendukung perjuangan dakwah Quran, Insya Allah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Sudirman Bungi. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah bersedekah untuk dakwah Al-Quran ini. Dan juga yang saya hormati Ketua DPRD Sidrap Bapak Haji Ruslan dan seluruh anggota DPRD Sidrap yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tahu di sini banyak tokoh masyarakat, alim ulama, para penghafal Quran, orang-orang saleh, Masya Allah. Rasa-rasanya ini pertama kali saya datang ke Sidrap dan membuat saya banyak menangis ya, Masya Allah. Terima kasih, Kabupaten Sidrap ini membuat terkesan di hati saya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak terasa sudah beberapa hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Pertama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di bulan suci Ramadan, yang mana kita tahu banyak orang-orang yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di 2 tahun terakhir ini. Betul Bapak dan Ibu? Saya selalu menceritakan ini sebagai pengingat untuk kita semua ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Ansor, ya Rasul, siapa orang paling baik? Maka Rasul menjawab, orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Siapakah yang paling pandai ya Rasul? Mereka yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Terlalu banyak 2 tahun terakhir ini orang-orang berpulang, Bapak dan Ibu sekalian, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita termasuk orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap terus hidup, untuk beramal saleh. Kenapa saya katakan demikian? Banyak di depan mata saya meninggal dunia. Mohon izin saya cerita sekali lagi. Ayah saya juga meninggal dunia tahun lalu. Bapak dan Ibu sekalian sedang tidur sehat, sedang tidur tapi tidak bangun lagi. Kemudian ada guru saya yang kemudian beliau juga meninggal dunia mendadak. Lagi sholat Jumat di masjid. Orang soleh, Masya Allah. Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang gemar di masjid, Allah matikan di masjid. Orang yang gemar sujud, Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Orang yang sedang tilawah, lagi tilawah, meninggal dunia. Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Orang yang gemar bersedekah, sahabat saya juga ada. Seorang pengusaha yang ternyata beliau punya kebiasaan untuk bersedekah dan mengantar sendiri dengan tangannya untuk ke panti-panti atau tempat-tempat yang membutuhkan. Meninggalnya pada saat kapan? Kecelakaan pada saat menghantarkan barang untuk disedekahkan di sebuah yayasan atau di sebuah panti. Dan ketika beliau meninggal dunia, baru orang-orang tahu siapa sesungguhnya orang ini. Karena banyak orang-orang datang yang tidak dikenal dengan mengatakan, ibu ini telah bantu saya, ibu ini melunasi hutang saya, ibu ini membiayai ketika saya sakit, ibu ini membiayai anak-anak saya sekolah. Masya Allah, itulah orang baik. Bekas-bekas kebaikannya itu terkesan di hati setiap orang, teman-teman sekalian. Ada juga anak kecil, temannya anak saya. Anak saya punya kelainan langka, Ibu, yang nomor 4, namanya Sulaiman, umurnya 1,5 tahun, ada sindrom, ada kelainan langka. Ujian kita berbeda-beda ya Ibu-ibu sekalian. Dan ternyata salah satu temannya anak saya meninggal dunia. Kemudian apa kesedihan terbesar bagi seorang ibu? Salah satunya ketika anaknya pergi, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitulah teman-teman sekalian, banyak sekali kematian demi kematian yang kita saksikan atau yang kita dengar atau di grup-grup WhatsApp kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, betul Bapak dan Ibu? Maka cukuplah kematian itu menjadi pengingat bagi kita. Kalau orang-orang yang ingat mati, pasti. Pertama, dia takut berbuat zalim sama orang lain. Kenapa? Dia takut dituntut oleh orang tersebut di hari akhir. Di hari akhir kata Rasulullah ada orang yang paling bangkrut. Siapa dia? Mereka menyangka bahwa pahala haji, mereka menyangka bahwa pahala umrah, mereka menyangka bahwa pahala mengaji, bawa pahala salat, bawa pahala sedekah, tapi dia lupa, dia zalim, dia jahat sama orang lain. Sehingga orang yang dizalimi menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya enggak ridha ya Allah, dia jahat ya Allah, dia zalim, dia curang ya Allah, dia mengambil hak saya ya Allah, dia belum minta maaf kepada saya ya Allah. Maka orang yang paling bangkrut adalah ketika dia mengira bahwa seluruh pahalanya itu diserahkan kepada orang yang dizalimi. Dan dosa-dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada dia yang jahat ini. Itu orang yang paling bangkrut. Orang-orang yang ingat mati, dia tahu bahwa dia takut sekali berbuat zalim. Zalim itu dibagi jadi 3. Zalim kepada Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah, minta tolong kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia, jahat dia, curang dia, menyakiti orang lain dia, mengambil hak orang lain dia. Dan zalim kepada diri sendiri ketika kita buat maksiat, ketika kita buat jahat, ketika kita buat dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah juga balas. Orang-orang yang buat dosa artinya dia sedang jahat pada diri dia sendiri. Dia menganiaya diri dia sendiri. Dia biarkan dirinya sendiri masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala akibat sebab perbuatannya. Bukankah manusia diberikan akal, pikiran, hati untuk membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk? Terkadang kita sudah tahu itu perbuatan dosa, kita sudah tahu itu perbuatan maksiat, masih dilakukan. Tapi lihat, maha baik Allah teman-teman sekalian. Kenapa ada orang hormat kepada kita? Kenapa ada orang sayang kepada kita? Kenapa ada orang mencintai kita? Bukan karena kita baik, bukan. Bukan karena kita salih atau salihah, bukan. Tapi karena Allah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia. Tapi karena Allah lah yang membuat kita tertutup semua keburukan-keburukannya. Sehingga orang sayang pada kita, orang respect pada kita. Andaikan Allah buka siapa sesungguhnya diri ini, tidak seorang pun yang mau berdekatan dengan kita saking menjijikannya diri kita. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Semua kita ini berbuat dosa. Tidak ada manusia sempurna yang bersih dan suci, tidak ada. Allah maha baik telah menutupi kekurangan dan aib kita. Namun kita ini, saya ini, kita ini adalah para pendosa yang terus mengulang-ulang kembali dosa-dosa tersebut. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Tapi masih saja ada di antara orang-orang di luar sana, insya Allah di sini semuanya saleh dan salehah, masih dia berbuat keburukan demi keburukan, maksiat demi maksiat. Mungkin hari ini Allah tutup aibnya, tapi ketika keburukan itu diulang-ulang, bisa saja suatu hari nanti keburukan itu akan tercium oleh banyak orang. Dan kita tidak mau jadi orang-orang seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita ingat mati. Orang yang ingat mati dia takut zalim. Orang yang ingat mati dia pasti mau beramal saleh, apapun yang Allah berikan amanah kepadanya, dia mau beramal saleh. Dia mau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah tidak ada waktu lagi, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera. Enggak ada waktu lagi teman-teman sekalian, enggak ada waktu lagi. Apakah harus orang-orang terdekat kita di depan mata kita lihat beliau meninggal dunia baru itu menjadi penasehat terbaik untuk diri kita? 2 tahun terakhir ini terlalu banyak kematian di depan mata saya teman-teman sekalian. Yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa wallahu a'lam. Apakah saya berumur panjang? Seringkali ketika safari dakwah, pesawat bergoncang sangat hebat, maka saya seringkali berpikir apakah ini akhir hidup saya? Atau seringkali dalam safari dakwah kita harus menembus hutan belantara di tengah malam, saya berpikir apakah ini akhir dari hidup saya? Dan apa yang kita ingat teman-teman sekalian? Amal salih. Maskanul hafaz sama seperti teman-teman semua, seperti ibu yang punya pesantren atau teman-teman beramal salih, sedekah. Sama, kalau kita meninggal dunia, kita rasa kayaknya saya akhirnya di sini. Pasti yang kita ingat amal salih kita apa ya? Betul nggak Bapak dan Ibu sekalian? Amal salih kita apa ya? Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu salat kita yang puluhan tahun diterima oleh Allah, belum tentu. Pernah ada seorang yang bersalat di hadapan Rasul, kata Rasul, ulangi salatmu, engkau belum salat.
Orang itu sholat lagi, ulangi lagi, engkau belum sholat. Kata orang tersebut, aku nggak tahu bagaimana cara sholat yang betul ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, sholat yang betul itu engkau bertakbir dengan tenang, baca surah yang mudah bagimu, engkau sujud dengan tenang, engkau duduk di antara dua sujud dengan tenang, lakukan sholat dengan tenang. Karena ada orang-orang yang ketika sholat puluhan tahun, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja bacaannya tidak betul, mungkin saja dia tidak paham bacaannya sehingga tidak khusyuk dalam dirinya, mungkin saja dia tidak ikhlas. Ada orang puluhan tahun yang sholat tidak diterima oleh Allah sholatnya. Mengaji kita, wallahu a'lam, diterima atau tidak oleh Allah, wallahu a'lam, nggak tahu. Sedekah kita apakah ikhlas lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala atau semata-mata ingin disebut sebagai dermawan, wallahu a'lam, teman-teman sekalian. Itu sebabnya kita juga harus beramal saleh, bantu orang lain. Kenapa? Karena lewat dia, kita bukan bantu dia, dia bantu kita. Betul ibu-ibu sekalian? Apa yang ibu sedekahkan untuk para penghafal Quran? Bukan ibu-ibu bantu mereka, tapi mereka yang bantu kita semua di hari akhir. Ketika saya safari dakwah, ini semua santri-santri ibu-ibu sekalian yang tadi menggalang dana, semua para penghafal Al-Quran yang sudah selesai hafalan, kemudian ikut berjuang dalam dakwah Quran. Beberapa santri-santri mengatakan, memanggil saya Uma, apakah safari dakwah itu tidak capek? Sehari itu bisa 4 ceramah, pagi, siang, sore, malam, dan tempatnya jauh-jauh, sekian jam. Apakah tidak capek? Maka saya katakan kepada teman-teman semuanya, kepada para santri-santri yang membersamai perjuangan dakwah ini, kita tidak akan lelah kalau kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kalau kita lakukan segala sesuatu lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kalau melakukan kebaikan demi kebaikan, kalau lillah, mengharapkan ridha Allah, nggak akan lelah. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Nggak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Saya katakan setiap bumi yang kita lewati, setiap rerumputan yang kita lewati, setiap pepohonan, tiang-tiang, semuanya bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada lelah, insya Allah. Saya yakin itu Bapak dan Ibu yang diberikan amanah besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdi untuk umat, mengabdi untuk masyarakat, tidak akan lelah, insya Allah. Selama lillah, kita mencari ridha Allah. Kedua, tidak akan lelah kalau kita cinta. Betul Bapak dan Ibu? Kita melakukan kebaikan tidak akan lelah kalau kita cinta. Kita cinta. Saya cinta kepada orang-orang yang ada di Sidrap ini. Makanya jauh-jauh datang dari Jakarta, nggak mengharapkan apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah. Salah satunya Allah kasih donasi sedekah untuk pesantren Tahfiz Maskon Kufat. Alhamdulillah. Kalaupun tidak, insya Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kami untuk ikhlas lillah. Mudah-mudahan insya Allah, mohon doanya. Datang ke sini lillah. Insya Allah. Penuh dengan cinta. Insya Allah. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita pernah bersama-sama di tempat ini mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil-panggil kami ya Bu, kalau seandainya kembali kepada Allah, bertemu Allah di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta. Seperti bagaimana ibu melakukan pengorbanan dengan anak-anak ibu. Ada capek nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena ibu cinta. Ibu masak buat anak-anak, buat suami, ibu beresin rumah, ibu mungkin bangun lebih awal, tidur lebih akhir. Capek. Tapi dirasakan nggak capeknya? Kalau baring mungkin capek, tapi ketika kita melaksanakannya kita senang. Karena apa? Karena cinta. Betul ibu sekalian? Guru saya mengatakan begini, oke, kalau berceramah, perhatikan, tidak hanya saja sekedar lisan, tapi hati penuh dengan cinta. Karena cinta itu dirasakan oleh banyak orang. Dia tidak bisa berpura-pura. Ketulusan itu dirasakan oleh banyak orang. Dia tidak bisa berpura-pura. Betul ibu-ibu sekalian? Itu pesan guru saya. Yang ketiga, dalam melakukan dakwah ini, teman-teman ataupun saya, kita semua punya cara dakwah masing-masing di tempat kita yang berbeda-beda. Adalah semangat untuk persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, teman-teman sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Kalau kita sendiri-sendiri saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan satu sama lain, umat Islam ini akan pecah dengan mudah, dihancurkan. Sebagaimana sapu lidi, kalau satu tidak bisa membersihkan kotoran, tapi kalau sapu lidi berkumpul, orang-orang baik berkumpul, persaudaraan Islam ini kuat, maka kita bisa melakukan sebuah hal yang besar. Menebar Islam rahmatan lil alamin. Itu tugas kita, apapun profesi kita, teman-teman sekalian, apapun profesi kita. Ukhuwah Islamiyah ini membuat ketika di pesantren-pesantren, di Sidrap ini banyak sekali pesantren-pesantren, dan kita berikan pendidikan gratis untuk anak-anak yatim duafa. Ini bukti ukhuwah Islamiyah. Orang-orang yang berharta, mereka berikan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang yatim duafa nggak punya harta, tapi punya semangat menghafalkan Quran yang mungkin kita nggak punya semangat seperti semangat mereka.
dan kita bersinergi. Bayangkan, kita satukan antara orang yang ada dengan orang yang yatim du'afa tapi punya semangat untuk jadi ahlul Quran, ahlullah, menjaga kalamnya Allah di muka bumi. Kita satukan, maka dakwah ini bisa berjalan. Itu indahnya Islam, Masya Allah. Ukhuwah Islamiyah, bersatunya semua orang ini untuk dakwah ilallah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada para penghafal Quran di mana-mana? Supaya Indonesia ini diisi oleh orang-orang baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, betul nggak? Negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak cari perhatian siapapun, tidak. Dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu yang kita inginkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada puasa bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, pahala puasa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia dilipat gandakan 10 kali kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Perhatikan tadi Ustadz kita membaca surah Al-Baqarah 261. Infak di jalan Allah dilipatkan sampai 700 kali lipat. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa ini luar biasa. Kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua kebaikan dilipat gandakan 700 kali lipat. Bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Lebih berlipat-lipat. Bagaimana dengan puasa? Kata Allah, kalau puasa pahalanya aku yang balas. Kalau sudah dikatakan Allah yang balas berarti tak terhingga. Nggak tahu seberapa banyak, tak terhingga. Teman-teman sekalian. Jadi amalan puasa tidak dilipat gandakan seperti tadi 700 kali lipat. Melainkan amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Masya Allah. Kenapa? Kenapa? Karena ketika teman-teman puasa, teman-teman sedang bersikap sabar. Syahrul Ramadan, syahrul sabar, bulannya sabar. Dalam puasa itu ada sabar. Sabar menahan lapar, menahan haus, sabar menahan marah, sabar menahan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa itu adalah kesabaran. Diganjar oleh Allah pahala tanpa batas. Tapi ingat, sabar itu ada 3 ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Sabar dalam melalui ujian demi ujian kehidupan. Ada nggak orang yang bahagia terus? Jangan pernah terkecoh dengan foto-foto dan video indah di Instagram orang lain, ibu sekalian. Dan jangan bandingkan, aduh sengsara hidup saya, hidup dia bahagia. Semua orang ada ujiannya masing-masing. Allah ingatkan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabashirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti akan uji kita semua dengan sedikit ketakutan. Pernah takut Bapak dan Ibu? Pasti pernah. Enggak ada orang yang enggak takut. Allah janji, Allah katakan, Allah akan menguji, aku akan menguji dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, ada yang enggak panen, ada yang berumah tangga bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Kekurangan buah-buahan. Wabashirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika ditimpa ujian dia tahu bahwa semuanya dari Allah. Jadi suka-suka Allah mau berbuat apa kepada kita. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Berhakkah kita, Bapak dan Ibu, mengatakan, kenapa harus saya yang kau uji ya Allah? Saya kan sudah sholat, sudah puasa, apa dosa saya? Berhak nggak kita mengatakan demikian, Bapak dan Ibu? Berhak. Tapi kenapa masih ada di antara kita yang menganggap takdir Allah adalah buruk? Semua takdir adalah baik. Kita yang menganggapnya buruk. Dalam surah Al-Baqarah 216 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang paling baik untukmu.
Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, manusia tidak mengetahui. Dalam keluarga kami, mohon izin saya bercerita sedikit. Allah uji dengan berbagai macam penyakit, teman-teman sekalian. Ibu saya tahun 2005 menderita penyakit pemphigus vulgaris, penyakit autoimun yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Yang mana kalau beliau pakai baju, bajunya diangkat, kulitnya ikut terangkat juga. Kalau beliau nggak pakai baju, baring di spray di kasur, nggak bisa bangun, kulitnya nempel di spray. Jadi kita harus tempelkan kulitnya ke dagingnya lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Karena ibu saya yang sakit seperti itu, maka kami sekeluarga semuanya berhijab, ibu-ibu sekalian. Tahun 2005 itu. Dari situ kami sholat, kami mengaji setiap hari iya, tapi kami tidak pakai jilbab dulu. Kami bukan berasal dari keluarga pondok pesantren, bayangkan, bukan, kami keluarga umum. Ketika Allah kasih ujian, itu mengerikan sekali Bapak dan Ibu, karena kalau penyakit kulit kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, semua orang jijik dan takut melihat ibu saya. Ibu saya kalau masuk ke rumah sakit pada saat itu harus masuk ke ruang isolasi, tapi kami tidak punya uang. Akhirnya ibu saya ditaruh di bangsal, ditaruh di paling ujung dekat jendela. Karena semua pasien mengatakan, kamu yang pindah atau kami semua yang pindah. Tidak ada yang mau berdekatan dengan ibu saya pada saat itu. Dan kami tidak punya uang banyak untuk berobat. Semenjak itu saya bertekad, ya Allah berikan rezeki yang banyak ya Allah. Menyakitkan. Kita mencintai seseorang, kita tidak bisa mengobati hanya karena nggak punya duit, itu menyakitkan teman-teman sekalian. Betul nggak? Kalau yang pernah merasakan apa yang saya rasakan. Orang yang kita cintai sakit, butuh pengobatan terbaik, kita nggak punya. Itu sangat menyakitkan. Maka dari situ saya bertekad, ya Allah jadikanlah saya dan adik-adik ini orang-orang sukses ya Allah. Sehingga kami bisa memberikan pengobatan terbaik untuk ibu kami. Pada saat itu kami merasa nggak enak banget rasanya, tidak enak sekali, penyakit ini tidak enak. Tapi ternyata bertahun-tahun kemudian itulah yang menjadi jalan bagi keluarga kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak hari itu sampai hari ini ibu saya adalah orang yang selalu ingat mati, teman-teman sekalian. Selalu ada saya kain kafan itu di lemarinya dan kain-kain panjang, kain batik yang panjang, kain kafan. Kata beliau sewaktu-waktu kalau di antara kita ada yang meninggal, tidak perlu sibuk-sibuk cari kain, semuanya ada di sini. Dan itu dipakai waktu ayah kami meninggal dunia mendadak setahun yang lalu. Kemudian Allah anugerahi, saya melahirkan dan anak saya, kata dokter, kami harus bicara. Anak ibu di NICU selama 2 minggu, anak saya di NICU. Kemudian dokter mengatakan ada darah yang berbeda, sepertinya leukemia, ada sepertinya cacat tulang belakang, sepertinya ada bagian tulang yang harus ke ortopedi, harus ke dokter syaraf, kemudian MRI otak, apalagi banyak sekali semuanya rasa-rasanya pada saat itu. Masya Allah, apa yang terjadi? Masya Allah, sampai hari ini Sulaiman memang ada kelainan langka, tapi semua yang dikatakan dokter itu tidak ada satupun yang betul. Dan saya pikir kenapa? Dan saya yakin itu semua karena wasilah Al-Quran, karena doa dari para penghafal Quran ini. Tidak terbayang dalam hidup saya kalau saya nggak bersama mereka, teman-teman sekalian. Pun waktu ayah saya meninggal dunia, nggak ada tempat untuk memakamkan lagi. Dikatakan ditumpuk aja sama yang lain, saya katakan nggak mau. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah kirimkan beribu, ratusan, seribuan para penghafal Quran yang mensolatkan, mendoakan, mengiringi jenazahnya. Saya katakan kenapa ayah saya diperlakukan seperti ini? Maka dikatakan karena ayahnya, Ustazah Oki ini adalah ayahnya para penghafal Quran. Sampai ada saya yang nomor 2 mengatakan, kami tidak tahu, saya tidak tahu kalau hidup kita ini tidak bersama dengan ahlul Quran, apa jadinya kehidupan kita. Begitulah teman-teman sekalian, kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan kita bisa sabar dalam melewatinya, kita semua insya Allah. Kembali lagi tadi sabar menghadapi ujian Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam beramal saleh. Dalam bulan Ramadan kita disuruh sabar tadarus, disuruh sabar tarawih, disuruh sabar untuk puasa, disuruh sabar untuk sedekah itu sabar. Kadang-kadang kita perlu uang itu tapi kita berikan di jalan Allah, sabar. Qiyamul lail itu harus sabar. Tadarus baca Quran sabar, butuh kesabaran. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala tanpa batas. Dan orang-orang yang sabar nanti di hari akhir, para malaikat menyambut di pintu-pintu surga dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Memberikan salam bagi orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar itu insyaallah di bulan Ramadan, syahrus sabr, bulannya sabar. Bulan melatih kita dengan kesabaran. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa berlipat-lipat pahala di bulan suci Ramadan ini. Berlipat-lipat. Rugi. Dikasih kehidupan, dikasih nafas sampai hari ini enggak berlari itu rugi.
belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Kematian itu nggak harus sakit dulu. Kematian mendadak itu banyak sekali. Kematian mendadak untuk orang-orang soleh, Masya Allah hadiah. Kematian mendadak oleh orang-orang ahli maksiat itu celaka luar biasa. Tidak ada kesempatan dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah tahu kematian kita, akhir hidup kita seperti apa, teman-teman sekalian. Jadi, jadikan bulan suci Ramadan kali ini, bagaimana cara kita bisa sungguh-sungguh dengan Ramadan kali ini? Anggap Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Pasti kita sungguh-sungguh. Betul Bapak dan Ibu? Pasti sungguh-sungguh. Mau sampai kapan kita berbuat maksiat? Wahai diri, saya menasihati diri saya sendiri. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Apa harus diuji dulu baru kita akhirnya berhenti? Tidak. Bulan suci Ramadan harusnya menjadi bulan dari perubahan kita. Awal perubahan kita. Ada pepatah mengatakan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, biasa saja. Kalau hari ini, dan itu termasuk orang merugi, nggak ada perubahan. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu orang terlaknat, sangat celaka. Tapi kalau hari ini kita lebih baik dari hari-hari kemarin, kita termasuk orang beruntung. Makanya hijrah itu sepanjang masa, teman-teman sekalian, sepanjang masa. Bulan suci Ramadan, ini bulan syahrul tilawah, syahrul Quran. Perbanyak baca Qurannya. Waktu-waktu yang ada, kita gunakan untuk membaca Quran, untuk menghatamkan Al-Quran. Belum tentu dapat Ramadan lagi, ibu sekalian. Wallahu a'lam, nggak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185 yang sering Bapak dan Ibu dengar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Indonesia ini mayoritas muslim, hampir 87% mungkin. Dan masih di antara kita ada yang nggak bisa baca Quran kemana saja. Masjid di mana-mana, berapa meter ada masjid, berapa meter ada musola, guru agama banyak di mana-mana. Masih nggak bisa baca Quran. Pertanyaannya, kemana saja selama ini? Bertahun-tahun hidup kemana saja selama ini? Siapa sahabat terbaik kita, teman-teman sekalian? Al-Quran itu sahabat terbaik kita. Dan Al-Quran sangat pencemburu. Kalau kita sudah sibuk dengan yang lain, dia pergi menjauh daripada kita. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, teman-teman sekalian, untuk kembali kepada Quran dan setiap hari bersama dengan Quran. Harus setiap hari. Gak bisa baca Quran seminggu sekali, seminggu dua kali, gak bisa. Mulai dari diri kita sendiri. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhana sul hijarah. Bapak-bapak, contoh terbaik untuk istri dan anak-anak. Bapak harus rajin baca Quran. Ibu-ibu contoh teladan juga untuk anak-anaknya. Harus. Anak-anak menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri, ayah saya orang yang baca Quran, ibu saya orang yang baca Quran. Masya Allah. Bapak dan Ibu mohon izin saya cerita. Saya safari dakwah ini dari Aceh sampai Papua, bertemu dengan berbagai macam jenis orang. Dan yang buat saya kagum, Masya Allah, para orang-orang hebat yang diberikan amanah-amanah hebat, beberapa kali saya jumpai. Saya satu mobil dengan beliau-beliau ini. Ada Quran di mobilnya. Saya tanya, kenapa ada Quran di sini? Karena sebelum saya bertugas mengabdi untuk masyarakat, biasanya di mobil saya baca Quran dulu. Masya Allah. Di tengah-tengah kesibukan. Tidak hanya orang-orang yang diberikan amanah luar biasa. Kita juga lihat beberapa tahun lalu ada video viral, tukang becak, tukang becak. Sehari baca 10 juz Al-Quran, sambil menunggu pelanggan dia baca Quran. Mungkin saja teman-teman sekalian, kita kadang-kadang menganggap remeh orang-orang di luar sana. Mungkin saja dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya dibanding dengan kita. Ibu dan Bapak ingat kisah Uwais Al-Qarni? Beliau orang yang sangat miskin, punya penyakit kulit. Gak ada orang yang kenal dia, tapi dia orang yang saleh. Dia sangat bakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai Rasul katakan, wahai Ali, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan orang bernama Uwais Al-Qarni, minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua. Minta Uwais Al-Qarni agar berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kalian. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa tidak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Siapa tidak kenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW katakan, wahai sahabatku, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Di pandangan manusia mungkin Uwais Al-Qarni bukan siapa-siapa, tapi terkenal di penduduk langit. Dan itu yang kita inginkan, teman-teman sekalian. Kalau penduduk langit sudah cinta kepada kita, Allah akan buat semua orang cinta kepada kita, insya Allah. Tapi kalau kita cari hanya perhatian manusia saja, mungkin perhatian manusia nggak abadi. Kalau ada uang dia sayang sama kita, kalau kita nggak ada uang dia nggak sayang sama kita. Mungkin. Tapi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Persaudaraan apa? Persaudaraan orang-orang yang saleh, teman-teman sekalian. Orang-orang yang saleh.
Ada seseorang yang pernah menuju ke rumah temannya. Malaikat menyamar jadi manusia dan malaikat bertanya, apakah engkau ke rumah saudaramu karena engkau punya kepentingan? Engkau punya sesuatu yang engkau ingin dapatkan darinya? Tidak. Aku ke rumah saudaraku semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat, Allah pun mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan teman-teman sekalian. Insyaallah kita boleh berteman dengan siapapun, tapi pastikan lingkaran terdekat kita orang-orang yang saleh, dia sahabat sejati. Juga Quran, dia sahabat sejati. Udah lil muttaqin. Quran nanti di hari akhir dia katakan, ya Allah, ridhoi orang ini ya Allah. Dia baca aku siang malam ya Allah. Dia lelah, dia mengantuk karena aku ya Rabb. Ridhoi dia ya Allah. Al-Quran pembela kita teman-teman sekalian. Kemana teman-teman kita di dunia yang selama ini kita berteman dengannya karena kepentingan-kepentingan tertentu? Nggak ada di hari akhir, nggak ada. Yang ada di hari akhir adalah orang-orang yang saleh yang menolong kita dan juga Al-Quran sebagai sahabat terbaik untuk kita. Mohon izin saya mengatakan hal ini teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Tapi semata-mata hanya ingin mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita bersegera adalah dengan baca Quran, dengar Quran, memperbanyak interaksi dengan Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan tarawih seperti yang kita lakukan tadi, melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, artinya ikhlas. Barang siapa yang puasa, kata Rasul, barang siapa yang lakukan tarawih, barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Apa yang Allah katakan? Maka apa yang Rasulullah katakan? Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Masya Allah. Itu sebabnya tadi ketika teman-teman mengatakan, "Umar mau tarawih di mana? Mau tarawih sendiri atau jamaah?" Saya katakan kalau bisa jamaah. Kalau memungkinkan berjamaah. Kenapa? Kata Rasul, barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai akhir, maka dia akan dinilai seperti orang yang menghidupkan sholat semalaman penuh. Qiyamul lail semalaman penuh. Maka alhamdulillah hari ini kita telah sama-sama melakukan tarawih teman-teman sekalian bersama dengan imam. Masya Allah, suara merdu sekali. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Masya Allah, ya, yang membuat hati kita tergetar ketika sholat tarawih tadi. Masya Allah, alhamdulillah kita sedang melaksanakan sholat tarawih. Begitu pula hadis yang lain teman-teman sekalian yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, pada malam bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin jahat itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka. Kemudian seorang penyeru berkata, "Wahai orang yang mengharapkan kebaikan di bulan Ramadan, bersegeralah dalam ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat yang kau lakukan, berhentilah." Dalam hadis, ya, hadis riwayat Tirmidzi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada penyeru yang mengatakan, kalau engkau ingin taat kepada Allah, bersegera cepat. Semua orang berlomba-lomba. Semua orang berlomba-lomba sedekah. Rasulullah itu sedekah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, teman-teman sekalian. Seperti yang teman-teman lakukan pada hari ini. Masya Allah. Sedekahnya jalan, tarawihnya nggak tinggal, tadarus terus-terusan, saum. Puasa yang kita lakukan, betul-betul kita puasa, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam rahimahullah pernah mengatakan, jika tiba bulan suci Ramadan, bersemangatlah dalam bersedekah, karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat-lipat pahalanya seperti sedekah di jalan Allah fi sabilillah, dan pahala bacaan tasbih berzikir subhanallah lebih afdol daripada 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Itu perkataannya beliau. Intinya teman-teman sekalian, ibadah di bulan suci Ramadan berlipat-lipat. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Baik, berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa dalil yang menunjukkan pahala kita berlipat-lipat di bulan suci Ramadan. Pertama tadi amalan puasa yang sudah dibacakan. Sesungguhnya amalan puasa itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, tentu saja nanti 10 malam terakhir jangan sibuk buk bersana, buk bersini di mall dan sebagainya, jadi ketinggalan untuk di sini ada i'tikaf enggak?
Iktikaf ada ya, Masya Allah. Kadang ada beberapa masjid yang belum boleh. Kalau bisa iktikaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Kalau bisa. Kalau enggak pun ya sudahlah, hidupkan malam lah teman-teman sekalian. Amalan di Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak-bapak sudah tahu semuanya. Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ibadah di Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Artinya, ibadah di Lailatul Qadar lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Umur kita mungkin nggak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Lailatul Qadar, dengan 10 malam terakhirnya, mungkin dia bisa dapatkan malam itu. Masya Allah. Jadi itu amalan di malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang berlipat-lipat pahalanya juga adalah umrah di bulan Ramadan. Kalau bapak dan ibu ada rezeki satu hari nanti, boleh kita insya Allah mudah-mudahan bisa umrah di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji, hadis riwayat Muslim. Atau sesungguhnya kata Rasulullah, umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Jadi boleh satu hari nanti, entah kapan gitu ya. Kalau Allah berikan rezeki, kita umrah bersama dengan keluarga kita insya Allah di bulan suci Ramadan. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian. Pertama adalah sunnah-sunnahnya Nabi, Ramadan ala Nabi, seperti judul kita pada hari ini. Apa itu? Sunnah-sunnah yang teman-teman sudah tahu sebetulnya. Sahur. Sahur itu sunnah dan sahur itu harusnya diakhirkan. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dikatakan, makan sahurlah kalian karena terdapat keberkahan di dalam sahur itu. Dan kemudian Rasul katakan bahwa sahur itu sunnahnya adalah diakhirkan. Kebalikannya, kalau buka disegerakan. Tapi kalau bisa begitu adzan jangan langsung makan nasi, ngantuk nanti. Kalau bisa. Tapi kayaknya tadi buka makan nasi semuanya langsung nih kayaknya nih. Gak pakai kurma lagi, langsung nasi kayaknya. Ya Masya Allah. Kembali kepada ibu dan bapak. Tapi kalau Rasulullah makan yang manis-manis dulu. Ya, itu beberapa dari sunnah. Disegerakan memang buka dengan takjil, dengan yang manis-manis. Kemudian kita sholat maghrib, baru kita makan, silakan. Kalau makan langsung berat, takutnya nanti wallahu a'lam ya, mungkin nggak baik untuk kesehatan, mungkin kita mengantuk dan sebagainya. Tapi kembali kepada bapak dan ibu. Tapi kalau mengikut sunnahnya Nabi, maka yang manis-manis dulu. Berikutnya, amalan di bulan suci Ramadan, sedekah. Seperti bapak dan ibu lakukan, kata Rasulullah, ya, diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW orang yang paling gemar bersedekah di bulan suci Ramadan. Semangat beliau bersedekah lebih membara lagi ketika bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malamnya di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran, saling tadarus, membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Kenapa? Apa yang membuat Rasulullah sangat bersemangat sedekah di bulan suci Ramadan? Ini supaya kita termotivasi lagi, besok-besok ibu ntar sedekah lagi, bapak sedekah lagi. Kenapa? Kenapa Rasul semangat sedekah di bulan suci Ramadan? Pertama, seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan adalah waktu mulia dilipat gandakan berbagai macam pahala. Kedua, rajin bersedekah pada bulan Ramadan berarti kita sedang membantu orang yang sedang beramal saleh. Kita sedang bantu orang yang sedang ibadah. Bayangkan, ibu dan bapak sedekah di bulan suci Ramadan, orang itu adalah orang yang puasa, dia orang yang tarawih, dia orang yang baca Quran. Kita bersedekah mungkin saja dengan harta itu membuat dia sehat dan kuat dalam beramal saleh, kita kecipratan juga pahalanya. Karena dia tegak berdiri, bangun untuk salat malam. Karena sedekah-sedekah kita, dia bisa belajar dengan baik. Masya Allah, pahalanya pun kita dapat. Jadi, apa yang mendorong Rasulullah rajin sedekah di bulan suci Ramadan? Rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, membantu orang yang melakukan sholat malam, membantu orang yang senantiasa berzikir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, siapa yang memberi makan orang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Mau dapat pahala-pahala orang puasa, kasih makan berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasul semangat sekali sedekah di bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah juga berderma. Allah saja berderma dengan memberikan rahmat. Allah berderma dengan memberikan ampunan, memberikan pembebasan bagi api neraka. Lebih lagi di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar ya, di Lailatul Qadar. Begitu pula dengan kita, hamba Allah ini. Kalau Allah saja berderma, kita juga harus berderma dengan sedekah-sedekah kita. Keempat, kenapa Rasul gemar sekali bersedekah di bulan suci Ramadan? Karena menggabungkan antara puasa dan sedekah
puasa dan sedekah adalah sebab orang itu mudah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada seorang Rasulullah bersabda bersama sahabat-sahabatnya, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bisa dilihat dari luar, dari dalam itu bisa dilihat. Ada orang Arab Badui tanya, kamar-kamar itu untuk siapa ya Rasul? Kamar di surga itu. Kemudian Rasul bersabda, kamar-kamar di surga yang indah itu disediakan bagi orang-orang yang selalu berkata baik, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang lain, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang ketika malamnya melakukan sholat malam. Maka orang-orang itu mendapatkan kamar-kamar di surganya Allah. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang yang ada di bulan suci Ramadan. Dia pasti berkata baik. Orang di bulan suci Ramadan pasti puasa. Orang yang di bulan suci Ramadan pasti dia memberikan makan orang-orang lain. Orang yang di bulan suci Ramadan pasti dia tarawih. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan kamar-kamar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itu yang membuat Rasul gemar sekali bersedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian, yang kelima, kenapa Rasul gemar bersedekah di bulan suci Ramadan? Menggabungkan antara sedekah dan puasa sebab kemudahan meraih ampunan-ampunan dosa. Bukankah kita tahu bahwa kalau kita bersedekah itu akan selain menolak bala, akan menghapus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian? Kata Rasulullah, puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Puasa itu tameng kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bersabda lagi dalam hadis yang lain, sedekah itu memadamkan dosa. Sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air, begitu pula sholat seseorang ketika tengah malam. Jadi kalau ada sedekah, dia puasa, Masya Allah, memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keenam, kenapa Rasulullah gemar bersedekah di bulan suci Ramadan? Karena puasa kita pasti ada cacatnya. Puasa kita pasti ada kurangnya, pasti teman-teman sekalian. Namun sedekah kita lah yang menutupi kekurangan-kekurangan itu. Dalam puasa kita belum tentu sempurna, belum tentu. Kadang-kadang kita marah, kita jengkel sama orang, kita buat dosa dengan mata, tangan, lisan kita. Cacat puasa kita. Tapi kita bisa tambal puasa kita itu dengan sedekah-sedekah kita insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, dan kenapa Rasul suka sedekah? Karena kita ini muslim disyariatkan untuk sedekah di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan lainnya, tentu saja supaya orang kaya merasakan penderitaan orang-orang miskin yang kelaparan. Dengan begitu timbul simpati dan empati kita, teman-teman sekalian. Muslim itu bukan baik sendirian, bukan. Surga itu tidak ditempatkan sendirian, tapi muslim itu adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Itu tugas kita semua, teman-teman sekalian. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bersemangat dalam terus bersedekah, terus tadarus, terus qiyamul lail dengan tarawih kita insya Allah, tahajud kita tengah malam insya Allah, qabliyah ba'diyah kita insya Allah harus diperbanyak. Dan ingat, ciri-ciri orang yang amalannya diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah ketika amalan itu istiqamah ba'da Ramadan, masih berlanjut sampai setelah Ramadan. Jangan Ramadan pakai jilbab, setelah Ramadan buka jilbab. Istiqamah itu ciri amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan jangan tinggalkan tarawih. Tadi saya katakan bahwa kata Rasulullah, siapa yang sholat bersama dengan imam sampai dia selesai, ditulis baginya pahala qiyam satu malam penuh, teman-teman sekalian. Dan mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena ini sudah malam, besok kita subuh ya, insyaallah akan ada di masjid. Ingat, segala perkara ibadah ini diterima oleh Allah dengan syarat ikhlas. Semata-mata kita lakukan karena Allah. Di hari akhir ada orang berkata, ya Allah, saya di dunia ya Allah jihad fi sabilillah. Kata Allah, kamu berdusta. Engkau mati syahid di jalan Allah bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dipuji-puji sebagai orang syuhada. Maka orang ini masuk ke neraka Allah, ditarik ke neraka Allah. Orang kedua, ya Allah, di dunia saya sedekah banyak ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau sedekah supaya engkau dikatakan semua orang yang dermawan. Engkau sedekah supaya engkau dipuji-puji manusia, bukan karena Allah. Enggak ada keikhlasan dalam hatimu. Maka orang yang menyangka dirinya banyak sedekah ini justru dia yang ditarik ke nerakanya Allah. Karena apa? Karena enggak ikhlas. Karena riya. Sedekah boleh terang-terangan, boleh dalam Al-Quran dinyatakan boleh. Sedekah terang-terangan boleh untuk memotivasi orang lain. Pun sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Boleh, silahkan. Yang dimaksud dengan riya adalah dia merasa bahwa oh saya dipuji-puji orang, oh saya dianggap sebagai orang dermawan. Itu yang enggak boleh, teman-teman sekalian.
Termasuk yang ketiga, ya Allah saya di dunia saya hafal Quran ya Allah. Saya baca Quran ya Allah, suara saya indah ya Allah. Saya menjadi qari, kata Allah, bohong. Engkau hafal Quran bukan karena aku, melainkan supaya engkau dipuji-puji manusia lainnya. Kau ingin dipuji suaramu indah, kau ingin dipuji-puji oleh banyak orang lainnya. Orang ini justru yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman sekalian, dari seluruh amalan-amalan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tadarus, qiyamul lail, puasa, dan lain-lain, lillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan niat kita lakukan semata-mata karena Allah, insyaallah. Banyak ya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan keikhlasan. Tadi saya sudah bacakan sebenarnya ada 3 hadis hampir sama bunyinya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan tarawih, qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Sama, hampir sama hadis yang lain. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Begitu teman-teman sekalian. Sama juga hadis hampir sama bunyinya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Bukankah kita semua pendosa, teman-teman sekalian? Kita semua pendosa, betul? Mata memandang dengan dengki, mata memandang dengan benci, memandang yang diharamkan oleh Allah. Mata ini berdosa. Makanya orang-orang yang tidak bisa melihat itu suci matanya. Masya Allah, syurga. Mata kita ini banyak dosa. Lisan, ya Rabb, banyak sekali dosa, ya Allah. Ghibah, fitnah, dusta, kata-kata kotor, kata-kata keji, mengolok-olok orang lain. Banyak sekali dosa ini, lisan ini, ya Rabb. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Namun lisan ini sering berkata-kata enggak baik. Banyak dosa, ya Allah, sucikan ya Rabb. Hati ini benci, iri, dengki, dendam, marah kepada orang lain. Banyak dosa ini, ya Rabb. Pikiran kita seuzon pada takdir Allah. Engkau enggak adil, ya Rabb. Engkau jahat kepadaku, ya Rabb. Bisa-bisanya kita bicara begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, teman-teman sekalian. Pendengaran, tangan yang zalim, memukulkah, mengambil hak orang lain. Tangan ini, tangan kita sengaja menjebloskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita menuju ke tempat-tempat yang Allah benci. Itu juga semuanya dosa, teman-teman sekalian. Dan akibat kebodohan kita melakukan dosa-dosa itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang kemarin, ya Allah, akibat kebodohanku, ya Allah. Bisa, kata Rasul. Asalkan apa? Puasanya lillah karena Allah, tarawihnya karena Allah, sholat di Lailatul Qadarnya karena Allah. Allah ampuni dosa-dosa, insya Allah. Begitulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah dipuji, dicaci maki sama perbuatannya, nggak terpengaruh pada penilaian manusia. Dilihat orang nggak lihat sama perbuatannya, sama, itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Kebalikannya orang riya, ketika dipuji-puji semangat, ketika dilihat semangat, ketika ada kamera-kamera semangat, ketika nggak ada orang nggak, beda. Itu nggak ikhlas, teman-teman sekalian. Kita nggak mau jadi orang kayak gitu, nggak mau. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat kita. Dan kebaikan itu, langit tidak perlu menceritakan dirinya tinggi, betul? Langit itu sudah tinggi dan orang-orang tahu langit itu tinggi, teman-teman sekalian. Artinya apa? Kalau dia baik, tulus, orang tahu dia orang baik. Lambat laun, orang tahu. Pun orang-orang yang berpura-pura, orang juga tahu. Betul Ibu sekalian? Masya Allah. Kenapa? Kebaikan itu dirasakan oleh kita semua. Ketulusan hati itu dirasakan oleh kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, teman-teman sekalian, kita termasuk orang-orang yang ikhlas, melaksanakan semata-mata karena Allah. Dan kita tahu mungkin saja ini Ramadan terakhir, kita ajak istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kadang kita duluan yang dapat hidayah, keluarga kita belum kadang-kadang. Artinya ibu dan bapak punya tugas berdakwah kepada keluarga. Berdakwah kepada keluarga, ajak keluarga kita untuk menuju sama-sama ke surga Allah. Seperti sekarang, saya rasa memang ayah saya meninggal, tapi saya rasa ayah saya masih hidup di hati saya. Ayah saya masih ada. Saya menangis 6 bulan ya. Saya perlu proses healing, pengobatan untuk diri saya sendiri. Saya nggak bisa masuk kamar ayah saya yang tempat ayah saya meninggal, nggak bisa lihat barang-barang ayah saya, nggak bisa lihat foto. Sampai hari ini saya masih menghindari foto. Kalau ada foto atau video saya nggak mau lihat. Sampai hari ini memang begitu. Tapi saya tahu ayah saya ada. Di mana? Di
di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu saya bisa bertemu lagi insya Allah dengan orang-orang yang kita cintai di syurga Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita pun adalah melayakkan, memantaskan diri untuk pantas ke syurga Allah. Kenapa banyak anak-anak penghafal Quran? Mereka rata-rata yatim duafa, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kenapa? Apa kata mereka? Nggak bisa bakti sama orang tua, nggak tahu caranya gimana. Tapi dengan menghafalkan Quran, pertama saya bisa ketemu sama orang tua saya yang saya nggak ketemu selama ini. Kedua adalah saya bisa memuliakan kedua orang tua saya dengan memberikan mahkota dan jubah kemuliaan. Begitu kata mereka. Anak-anak yang soleh, Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, semoga seluruh masyarakat Sidrap ini, saya minta maaf ketika ada kata-kata yang menyakiti hati, ada yang salah, tidak ada niatan apapun. Semata-mata saya mengajak diri saya dan kita semua untuk sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kalau suatu hari nanti, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ibu dan Bapak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong sampaikan bahwa kita pernah bersama-sama di tempat ini, kita sama-sama mengingat Allah dan mengingat ayat-ayat Allah insya Allah. Dan Bapak dan Ibu semuanya adalah saksi-saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian di malam hari ini insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat istirahat. Kita tutup dengan doa dari Ustaz kita. Mohon maaf lahir batin. Uhibbukum fillah. Saya mencintai Bapak dan Ibu semuanya karena Allah. Doakan keluarga kami, doakan dakwah kami supaya kami istiqamah dan bersih hati lillah dalam menjalankan dakwah Quran ini.